ini kita akan melihat seperti apa. Apakah kutukannya masih berasa nih di pemain-pemain dari Onyx, atau Onyx akan memaksakan menuju game yang kelima? Oh iya, betul sekali. Ini dia. Kita lihat gimana R7 juga bisa menjadi salah satu santapan lezat untuk Fanny. Jangan lupa itu. Santapan lezat untuk Boots dan Fanny. Sans, ini yang akan membuat Skylar linglung dengan Ini- terrifying. Betul, tapi ini Suns juga bisa ngopinya ke arah dua sih, antara ke Clay atau ke arah Finn-nya. Justru, kalau menurut aku pribadi, dan ini dia kembali dengan 4-2. Onyx versus RRQ. Di mana dengan draft Onyx yang benar-benar super power, tapi entah mengapa, aku percaya dengan adanya Wang-Wang. Iya, aku juga. Karena Pulu cuma bisa menang dengan One-One, dan jadi aku percaya. Kita lihat Kairi tersasar bersama dengan Albert dan berflash. Wow. Diamankan Kairi, Intan, pick up, diamankan di arah jungle on team dari Onyx Esports. Begitu cepat, satset dari seorang Kairi. First blood didapatkan di 1 menit yang pertama. Dan Clay kali ini, para Kiwasi mereka harus menahan terlebih dahulu, menurunkan tempo sedikit. Kembali teman-teman juga langsung aja order GrabFood karena ini akan menjadi game yang cukup panjang. Oh, dengan diskon 90% dan Kairi mulai datang kali ini. Melihat pergerakan dari Finn yang sudah terlihat di depan mata, tapi Finn masih punya injektor. Kali ini ternyata tumbang dengan begitu cepat dari seorang Finn. Wow. 2 poin kill untuk Kairi di 1 menit pertama kita. Ini ngebuat Kairi bisa snowballing sih. Oke, dan bahkan kalau bisa kita bilang ini dia. Onyx Esports langsung menunjukkan taringnya. Atau landak sudah menunjukkan ketajaman durinya. Game yang Oke, rapid boost juga sudah selesai ya di sini. Tapi Sans, udah melihat pergerakan dari Finn yang mencoba untuk bermain lebih agresif masuk ke area jungle-nya. Flicker langsung back tapi R7 maju dengan satu buffling Starmon, dan kali ini Finn berhasil untuk mendapatkan satu water turtle. Sementara tumbang kali ini masih mau lebih 2 poin kill diamankan oleh Arki Hosi. Instant point kill yang didapatkan oleh seorang Finn. Nampaknya dari seorang Kairi harus respect dengan item defensif kalau menurut aku ya. Iya, Karena smart missile. Ya itu juga Jawhead ya kan, dimana injektornya bisa meng-cancel skill cable kalau Iya. memang kena. Dari masuk ke dalam jangkauan untuk Jawhead. Ada unstoppable force juga yang akan mengejar Fanny-nya kemanapun pergi. Tadi pas banget tuh di level 4 langsung dipakai. Dan Oke. di area atasnya ya. Ini tinggal gimana inisiasi kayak penculikan kecil ya dari Finn berjalan ke arah pemain-pemain dari Onyx Esports. Bang Pior bahkan sampai terbingung-bingung. Hah? Hah? Yes, karena Biar mikir. karena bisa dibilang itu inisiasi yang dilakukan Onyx yang malah menjadi poin untuk tim Araki. Betul dong. Itu Iya. membuat mungkin fans dari Sobat Onyx itu agak sedikit terbingung. Karena di posisinya itu dimenangkan oleh tim dari Onyx. Tapi setelah itu mereka langsung memberikan kanan dari tim Araki dan sekarang tetap kembali dari seorang cewek yang harus bisa menyelamatkan di mid to the late game nanti. Oke. Karena Yuri tahu ini bakal bisa memberikan hanya 2 tembakan heavy crossbow aja. Itu One-One udah langsung tertidur lemas seperti putri salju. Waduh, tapi menang level loh buat One-One sekarang sendiri. Kairi agak tersendat. Oh dia mau ngegeng, Bisa jadi gak ada Dia buff, menahan. gak ada buff. Iya, dibalik dulu. Ambil buff dulu kayaknya ya. Sementara Finn kali ini bakal coba untuk melakukan eksekusi. Coba untuk mengharas ke area jungle-nya. Inisiasi udah mulai dibuka. Sementara Boots sudah mulai datang, apakah Fatalnya connect. Dan kali ini Finn tumbang. Kairi pun mulai datang untuk memberikan backup. Dan bahkan R7 harus mundur terlebih dahulu. Albert akan tumbang di tangan seorang Boots. Kali ini Clay langsung pukul mundur dengan Wings by Wings. Tidak mau meneruskan team fight yang tadinya mau dibuka sama Arkiwasi, tapi nggak jadi. Oke, keuntungan lagi kali ini di arah Objective Gaming dan bahkan menurut aku Kairi lepaskan Skylarnya. Dia nggak punya satu buah casserole, jadi lebih ke arah fokus menuju ke sebuah turtle. Karena dia mendapatkan keuntungan tadinya. Tapi ketika Kairi mencoba untuk mendapatkan satu buah Skylar, belum berhasil. Bahkan Skylar langsung antisipasi dengan sebuah Inspire-nya. Iya, plus ceweknya kan tadi juga ngebantu tim fight di bawah ya. Jadi Skylar tentunya punya chance yang lebih besar untuk ngembangin Kairi, tapi Kairi tak tahu akan hal itu. Dia tidak mau terlalu overextend 1v1 dengan seorang Skylar. Dan bahkan kali ini dengan total objektif yang kedua sudah mulai dikuasai oleh pemain-pemain dari Onyx. Finn mencoba untuk datang kali ini, tapi sepertinya agak sedikit sulit di kontes. Dan bahkan satu buah ejector bersama dengan satu balik kali ini. T-Boy akan menjadi pertukaran dengan seorang Finn. Boots mulai diaju di area depan. Kali ini Clay mencoba untuk menahan Albert. Masih punya flicker ternyata dari seorang Boots, tapi bakal dikejar oleh Seven dan juga Clay. Tapi harus hati-hati. Super Kairi
udah nggak punya lagi kesempatan untuk menghindar dengan Wings by Wings dan bahkan Kyrie bukan hanya menyelamatkan posisi dari Push, tapi juga bahkan membuat seorang Clay itu ter-take down. Take down, dan itu yang aku bilang harus hati-hati karena Kyrie ini bisa datang kapanpun. Dan sekarang Kyrie udah mulai bermain lebih aktif dan bahkan Dapat. Kyrie mencoba untuk mendapatkan satu buah purple-nya dan langsung ditumbangkan Pin karena eksekusi yang gagal. Oke, ini bisa jadi poin selanjutnya loh untuk Albert. Itu cukup berbahaya. Ketika seorang Finn terlalu overextend terhadap purple buff dari seorang Kyrie itu berat banget. Dan kalau dia mau overextend di arah purple buff, dia butuh pasukan. Kenapa? Dia butuh pasukan dari segi range-nya. Nah, itu dia. Astaga. Aduh, Dia yang Fonzie. senyum. Dengkul gue yang lemes. Oke, tapi cewek dapetin platingan di area atas kok. Dan bahkan pecah turretnya. Ya, dan kita bisa melihat bagaimana pressure untuk Iritel atas 1-1. 1-1-nya yang tadi agak unggul, begitu cewek lompat dengan heavy crossbow-nya, Force of the Queen, harus mundur ke belakang. Dan satu hal, dibalikkan kembali Clay. Deden from Bogor. Akan ada satu buah cutthroat. Masih ditahan. Clay mencoba untuk menghindari dengan ada satu buah bongkahan batu yang menyelamatkan dirinya. Seperti kata Profesor KB, seorang paling bisa kemana aja, tapi nggak bisa lewatin tembok. Iya, Itu bakal bisa kata-kata, lewatin. iya itu kata-kata Profesor KB yang akan saya selalu ingat. Karena Wings by Wings masih menyelamatkan hidup seorang Clay kali ini, tapi ternyata R7 terjebak oleh 4 pemain dari Onyx Esports. Kartu dari mulai dibuka, tapi R7 masih bisa menggocek pemain-pemain dari Onyx Esports sementara di area atasnya. Ini bisa turtle untuk arah Josie dong kalau mereka Betul. beli tadi. Ini bisa turtle untuk arah Josie, bahkan juga udah nggak punya flicker. Pasti fatalingnya bakal terdeteksi pergerakannya. Tapi dari sisi tim Onyx, mereka pintar sekali untuk mengamankan objektif terlebih dahulu. Fit, ejector nggak berhasil kena. Albert agak sedikit menuju momentumnya dan bakal fatalitas keluarkan Albert. Jarak belakang R7, mencoba display. Kyrie coming, super Kyrie. Gak mau langsung lebih dalam, karena lihat Finn tahan unstoppable force-nya. Finn tahan untuk seorang Kyrie. Oke, sementara kali ini mau mencari pertukaran yang lebih untung dari Arkehosi. Mencoba untuk memberikan pressure di area mid-nya, sementara Boots-nya tadi memang fokus untuk meng-clear. Ketika mereka tahu akan hal itu, mereka mau coba untuk dapetin mid-nya, namun ternyata mid-nya masih bisa di-cover oleh Onyx Esports. Oke, berarti Franz menuju ke arah Enchantment Talisman. No, tapi kali ini lihat Albert bakal sedikit balik lagi. Karena unstoppable force ada, Kyrie keputusan teratur mundur. Menurut aku, Suns pakai glowing one. Pakai glowing one. Ini mengantisipasi R7, mengantisipasi Finn, mengantisipasi dari Albert itu bisa masuk. Sakit banget, tapi kali ini Kyrie terejector dan bahkan tidak bisa di-cover oleh seorang Suns karena posisinya terlalu jauh. Seperti di game pertama. Iya. Keyboy, Rafael untuk Clay. Untuk injek ke belakang. Untuk Clay doang. Iya. Kayak sekarang, Finn, unstoppable force untuk Kyrie. Untuk Kyrie, betul. emang itu sih lebih efektif ya Ji ya. Yes, betul banget. Ya, tapi sementara untuk di bottom lane-nya ini ada kerjasama yang dilakukan juga ya. Duo yang berhasil untuk mendapatkan bottom turret. Jadi untuk di early game-nya, Kyrie udah berhasil menjalankan misi dia sebenarnya. Dimana dia berhasil untuk mendapatkan cukup banyak lah pundi point kill. Sementara membiarkan adanya kesempatan cewek untuk melakukan farmingan. Dan sebenarnya tim fight besar yang dicari oleh Onyx Esports. Tapi lihat R7 bocor banget. Ceweknya pun mulai datang dan bahkan terculik R7 yang lagi ngecek tuh di area boost tuh ada siapa. Karena ternyata ketemunya sama Boots. Sementara di area atas, di bawahnya lihat Bootsnya bakal terculik dan bahkan Skylar tidak sempat pecah weakness point-nya, tapi sesat dari seorang Kyrie. 3 pemain dari Arkehosi tumbang begitu saja. Cewek masih mau lebih. Clay kali ini nggak punya Wings by Wing dan harus tumbang di tangan seorang Boots. Double kill berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Dan lihat di situ Clay cuma bisa pasrah. Wings by Wings gak ada, flicker nggak punya, sprint nggak ada. Albert bakal dipaksa dan tidak ada yang bisa menahan damage cewek sekarang. Ketika kita lihat seorang R7 yang paling tebal mungkin sekarang di hierarki Hoshi itu hanya beberapa kali pukulan dari seorang cewek dengan heavy crossbow-nya. Dan bakal lihat Suns, duel mereka telah dikeluarkan. Albert jadi pilihan utama dan tidak bisa diselamatkan. Duel dengan untuk cewek tapi dan retri bocah sama kali ini dendamnya atas Kylie. Tapi lihat, para pemain dari CM Arkehosi, mereka harus menyelamatkan diri karena kalau tidak ini akan terjadi kasus seperti di game yang sebelumnya. Wah, dia sebelum tumbang berhasil untuk memencet retribusi yang sangat on point. Dan itu dia Albert. Dia pakai retri atau pakai ini ya? Pakai retri. Kalau bisa ketik sih timingnya pas banget sih.
Kenapa akan langsung dipotong? Onyx Esports mereka punya chance karena tadi beberapa pemain dari RQ Hosti juga tumbang. Dan dengan tumbangnya Lord ini juga mereka bisa dapetin untuk turretnya dong ditinggal. Oke, tapi lihat saat ditumbangin Wells yang dikeluarkan. Di arah belakang dari R7 akan bersama Dewe. Heavy crossbow telah dikeluarkan. Skylar masih mau lebih. Crossbow telah terbuka. Dewe ditumbangin. Jatuh dan lihat crossbow. Tiga pemain dari Onyx Esports tertumbangkan. Bus masih coba untuk menetralisir tim fight. Dan bahkan Albert pakai retribution tadi Barty ngambilnya. Ada informasi valid dari Pak Produser, terima kasih. Terima kasih. Tapi kita bakal menyaksikan gimana pemain tim Onyx Esports mereka terkejar kembali dari segi turretnya. Skylar masih mau lebih, 2 menit ke-12, masih ada pasti turret. Wow. Tinggal suatu untuk meletus nih. Oke, tapi kali ini sepertinya inhibitor di RMS masih bisa ditahan. Dan lihat seberapa tanknya R7. Terkena damage dari cewek masih bisa ditahan. Dan bahkan itu ditabrak habis-habisan sama Arkeosi. Dan kali ini turret di area mid sepertinya yang akan ditahan terlebih dahulu oleh Onyx Esports. Namun ternyata tidak cukup defensif yang dilakukan di area mid. Wow. Oke, apa mau silakan. Ya, dua anti kuras sebenarnya dari RQ Host yang tadi di awalnya dibully oleh Finn dan juga Albert. Ini membuat KD tidak terlalu efektif atas dua hero tersebut. Dan target dia berikutnya pastinya adalah Clay. Tapi Clay bisa ngedodge dengan adanya Wings by Wings. Dan inilah yang dimainkan oleh RQ Host dari tadi. Ah, ya betul sekali. Keceplosan gue. Oke, bahkan mereka berkumpul 5 playernya di arah Parpol. Iya, ini tinggal penentu lari lotnya. Albert, serem banget, tapi dia udah tahu ada 1, 2 bahkan. Main-main dari Onyx Esports kali ini sudah mulai dibuka satu buah federal strike dari Clay. Mencoba untuk mengusir tapi ternyata, satu buah fatality connect. Karena serang Albert dan juga Finn, tapi kali ini Albert harus tumbang terlebih dahulu. Tidak akan ada retribution selama dalam waktu 30 detik ke depan. Dan 20 detik ke depan Lord akan mulai muncul. Harusnya ini akan menjadi waktu yang tepat untuk tim Onyx Esports mencoba untuk mengejar di arah Lordnya. Karena sebentar lagi ini akan ada Lord yang kedua bakal langsung muncul ke lane of down dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat ke lane of down di Royal Derby. The Royal Derby dan Onyx Esports ini ulur sampai Lordnya bisa terreset. Tapi sepertinya Onyx Esports mereka nggak mau begitu saja. Tapi Finn, si Jektor dan juga Flicker, nice combo Kairi. Tidak terpick up, tapi ternyata Skylar combo saja terbuka di area belakang. Dan kali ini lihat dari Lordnya berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Dan siapa yang akan diincar? Dari Kairinya harus mundur terlebih dahulu, nggak punya energi yang cukup. Tapi masih bisa survive. Saja akan menjadi korban. Kedua jatuh di tangan Arki Hosti. Tukang survive ke nomor God. Oh my God. Tim Onyx Esports mereka kembali kehilangan 2 poin. Untung Kairi nggak jadi orang ketiga. Karena kalau orang ketiga ini bisa dipastikan tengah akan dipecahkan dari base turretnya. Dan lihat dengan minion yang bergerak di arah top lane, Albert langsung insting ke arah top lane. Dan dari tim Onyx Esports yang aku suka adalah mereka bahu-membahu untuk mendapatkan purple dari seorang Kairi. Dan bahkan kalau mereka nggak 5 stuck di purple buff, itu mungkin bukan hanya kehilangan purple ball, tapi juga kehilangan poin itu. Ya, tapi ini dia untuk serangan dari Onyx Esports di mana Lordnya akan dibersihkan dengan cepat atau ingin dikontes. Tapi lihat si Boy, langsung flicker dapat tali connect, Clay-nya tumbang. Satu buah ejector dari seorang Finn kali ini, bootnya masih bisa bertahan, Finn akan tumbang, tapi Albert telah sudah konik ke arah Kairi. Asal berjalan depan, satu versus 3. Skylar Sobol, take connect kali ini dan banget cewek tumbang. Killing spree, dia menjelai seorang Skylar. B-Boy masih mau lebih, dan itu dia. Albert berhasil untuk menumbangkan pemain-pemain dari Onyx Esports. Tersisa 2 pemain saja. Super Skylar terbang ke langit kali ini. Mencoba untuk menjemput ajal dari tim Raja Langit. Tapi nampaknya belum berhasil. Karena ini masih ada momentum. Best turret di bottom lane masih bisa dipecahkan. R7 ini biang keladi. Yang keroknya ini nih, R7. Gimana sekali numbangin dia? Boots udah gak bakal bisa nih. Bukan masalah, Bud. Ini menang dalam laning phase. Tapi ini dia kalah dalam segi team fight. Dan ini dia. Best turret yang hanya dia tuju. Gak usah dia mau lebih. Karena sesuatu yang lebih atau greedy yang kita inginkan itu malah berbalik untuk kita sendiri. Jadi bencana ya, Ji? Jadi bencana. Karena tukang sama udah kejebur gol. Kasian banget ya kalau terus-terusan ya. Gimana tuh? Ya, tapi Onyx Esports tadi mereka berhasil untuk mendapatkan base turret bagian bawah RQ Host
pasti. Gila Dan sih. juga dengan tumbangnya pemain Onyx di depan sana, masih ada wave minion yang harus dibersihkan dulu oleh Arky Hoshi. Dan dapat dealt by Axe. Cewek ada di sana. Dan kombinasi dari Fatal Link bersama dengan Heavy Crossbow, ini dalam banget damage-nya. Kalau semakin biarkan ceweknya untuk bebas. Langsung connect ke arah sang Albert. Dan kali ini informasi masuk dari Cewek, dapatkan cewek. di atas di area depan. Itu bukan tepat. my Kunci God. tumbang. Sama Winter Sunshine. Mencoba untuk ditahan saja masih bisa mundur. Tapi Kairi mencoba untuk membackup. Lihat semuanya disita. Sesekat sekali seorang Kairi. Dan tumbang kali ini. Seorang R7 yang terlihat kuat di area depannya. Masih bisa ternyata ditahan oleh seorang Kairi. Albert tumbang ketika kembali Bapak Lord yang terhormat udah bakal melenggang di lane of game. Kairi akan coba untuk mengkiting dan bahkan Kairi tahu nggak? Itu adalah teknik gertak. Membuat kalian langsung terbang, langsung berada di atas tembok. Dan mungkin Albert ini mulai agak concern menuju ke arah serang Keyboy ya. Jangan sampai dia termakan lagi dengan kiting dari serang Keyboy. Oke. Sakit juga. Albert sudah mulai muncul dan player gold by UBS Gold Skylar masih menjadi yang terkaya. Tapi kali ini fatalinya terbuka, pinnya harus tumbang, tidak akan ada ejector selama beberapa detik ke depan. Sementara ini jangan sampai Albert tumbang lagi karena Lordnya sudah mulai muncul. Dan posisi dari Kairi di sini suka memberikan distraction. Split push di area atasnya. Oke. Oke, langsung kita menuju ke arah Marble Bomb kali ini. Capek Yang banget. dimana tidak diamankan Albert dan akan untuk claim. Harusnya. Stunnya sih. Stunnya udah jadi loh, atau dapat jadian. ini- Ada Divine Blast tadi. Iya. Harusnya lebih sakit lagi ya. Bisa dan kalau dia dapetin Albert, Oh. ambil Way of the Dragon-nya. Ini bahaya buat Arky Hoshi. Ya, itu dia. Dan Ada Wave ini Dragon. cewek belum punya immortal tapi problem utamanya. Gimana caranya? Mereka harus bisa membuat cewek ini selamat dari kicking-kicking yang dilakukan. Lihat, udah terdeteksi. Dari seorang Keyboy kali ini belum ada posisi yang terbuka. Mereka nggak tahu nih. Berikan damage yang banyak besar. Tapi Keyboy akhirnya keluar dari kandangnya. Coba untuk menyelamatkan dari seorang cewek dan di sisi sebaliknya. Keyboy nggak punya flicker. Jadi masih aman. Suns pakai Federal Fast Break. Dia mau ofensif. Mau ofensif. Nah, jangan bengong Bang Pior. Ayo mingkem yuk Bang Pior. Yuk, jangan merem. Dia mau nahan Nah, dulu. mingkem, sih. mingkem, mingkem. Oh, nunggu Lord evolve tapi ini lini bawahnya yang harus diperhatikan sama Arky Hoshi. Sama lini atas yang udah mulai di-clear juga oleh R7. Oh, ini kelihatan sih ada 2 di minimap. Oke, stun. Udah ngebuka. Agresif, Federal Strike. Pin Ini. sekarang, Fatal ini keluarkan, fokus ke arah Albert. Dan bahkan kita lihat pikiran dilakukan Pin. Gak berhasil, gagal. R7 ke arah belakang. Fokus ke arah ceweknya. Cewek ini tumpah. Triple kill. Lagi ball triple kill. Dan Skylar cross voltage belum sempat. Dibalikan kembali keadaannya. Clay mundur ke arah belakang. Minit mereka bergerak di arah bottom lane. Dan R7 masih mau lebih. Tidak ada jadi Glass membuat R7 harusnya berpikir kali ini. Berpikir 2 kali Dua sih. kali karena kita lihat yang ada di Glaive cuma Sans. R7 nggak mungkin bikin di Glaive. Jadi sabetan ya nggak mungkin sesakit itu. Walaupun dia punya oli kristal. Tapi itu damage dari Suns tadi. Sakit banget. Itu karena udah ada Divine Blast juga. Divine Glaive-nya benar. Divine Glaive menjadi faktor pembeda dan Onyx Esports. Mereka tetap bisa melancarkan serangan mereka ke arah dari Lord. Itu Ini Lord yang menentukan banget evolve Lord. kalau Skylar tadi sempat kebuka crossbow tanknya, mungkin Keyboy masih bisa tumbang. Karena Keyboy tadi juga udah low banget. Masalahnya dia tumbang di tangannya Sans. Jadi nggak sempet kebuka crossbow tanknya, udah hilang duluan Skylarnya. Oh, Arto nggak dikasih ke arah Clay ya? Aku kira bakal dikasih ke arah Clay. Kenapa? Untuk poking. Untuk poking. Cicil ya, Iya, cicil, poking-pokingnya. cicil. Jadi dia poking-pokingnya tuh lebih sakit lagi. Golden Federal Strike dia nggak takut, nggak ragu. Dan bahkan kalau bisa kita bilang dari tim Onyx Esports ini selalu bagus untuk memancing keributannya. Kenapa aku bilang bagus banget? Karena dia berhasil membuat posisinya yang under condition itu menjadi sama rata. Dan bahkan Fatalik telah dikeluarkan. Albert menjadi Gak ada pilihan utama. Immortality tidak ada. Instant point kill. Onyx Esports terbuka untuk Lord yang sudah di pop. Ini dia kesempatan Onyx Esports untuk membalikan keadaan atau mereka ingin melakukan one strike push. Oke. Karena tidak ada lagi Albert. Langsung ada satu buah Ini conceal. dia. Langsung berikan R7. Sprint telah digunakan. Untungnya tidak ada Fatalin, tapi R7 sudah mengeker dengan satu buah. San di sini, San sakit banget. Udah terlihat. Dan menuju ke arah depan. Cewek jadi pilihan. Pin terlalu offset.
reset, belum di-follow up Clay, dan oh my god. Buying time sih, ini Arkeosi harus Aduh, buying time dikedikin terlebih lepas dahulu. deh. 10 detik dari Albert, sementara ini Lord yang udah mulai di-poke juga. Dari main-main Onyx Keyboy. Esports, Keyboy di area depan Skylar. Dikit lagi apakah bisa ngebuka crossbow tanknya, tapi ternyata Lordnya bakal coba dikontes. Oh, nggak ada heavy crossbow. R7. Gak ada heavy Coba crossbow. masuk, satu. Cewek datang. Flicker reject tanpa delay. Skylar tertahan. Touchdown sekali ini kalau langsung ditumbangin. Terlalu Kyrie. jauh. Skylar versus Kyrie. Berhasil ditumbangkan. Tapi Albert fokus ke arah Lordnya. Lord didapatkan oleh Ararki Host. Bagus banget dari seorang Finn. Dan kali ini lihat R7 menzoning stun sehingga membuat Lordnya tidak akan bisa dikontes. Kyrie memang berhasil untuk numbangin Skylar. Tapi kali ini Lordnya berhasil diamankan oleh RQOC dan Kyrie sudah mulai terlihat di area bawah. Bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Trilane pushnya harusnya. Dan push dia, ini harusnya sih. Dari arah Kiyoshi mereka bakal clear. Coba untuk nge-freeze dulu lini di area atasnya. 30, 32, 11 detik cukup untuk super minion kedua. Oh my god, kali ini cukup berbahaya untuk tim Onyx Esports. Fokus ke arah mid lane-nya. Bestor dipecahkan. Kyrie sebentar lagi dia harus kehilangan purple buff-nya. Masih ada memiliki purple buff dan untungnya Kyrie masih memiliki satu buah immortality. Bang Piar, jangan bengong. Sambet nanti repot. Oke, dan ini masih freeze minionnya juga di area atas. Oke, ini dia. Mereka benar-benar coba clear minion di area mid sama bawah biar jalannya serentak. Ini Keyboy doang yang bisa menyelamatkan para pemain dari tim Onyx Esports atas RRQOC. Heavy crossbow dikeluarkan. Federer telah melakukan soaring out. Keyboy masih belum melihat posisi yang dimiliki dari tim RRQOC untuk diangkat. Klee masih terlalu jauh di arah belakang. Tidak ada flicker dari Serafin yang membuat dia tidak ada ejector dan reset. Jika super minion di arah bottom lane akan menuju ke arah best turret dari tim Onyx Esports. Kyrie lihat dipancing, diledekin pinnya. Dengan metode muter balik, drifting yang dilakukan seorang Kyrie berhasil membuat tim RRQOC agak ketar-ketir. Apakah benar yang dikeluarkan? Cewek terperangkap. Satu part terakhir. Oh my god. Again and again. Ini susah sih buat kedua belah tim. Aku bisa bilang RQOC mereka nggak bisa end game secepat mungkin karena mereka tahu Keyboy bisa eksekusi dengan begitu rapi. Tidak ada Purify selain di tangan Clay. Dan kalau sampai Albert atau mungkin Vinnya tumbang, ini Onyx Esports mereka bisa straight push ke area bawahnya. Karena nggak akan ada yang jaga di area depan. R7 bisa aja dirontoknya dengan cewek. Ya, dan kesulitan terbesar untuk Onyx adalah R7. R7 yang kalau memang bisa di burst down, itu hanya ada di tangan dari Boots. Selain daripada itu, butuh waktu, butuh source skill. Itu Boots pun harus Udah 1v1 ya. menit kedua 3, ini siapapun yang terwipe. Ini kalau RRQOC dapetin kemenangan, Onyx berarti tandanya akan ada game kelima. Yang menurutku ya Onyx mereka harus cari R7. Mereka harus cari Kalau R7. lagi sendirian, pick off dia. Oke. Itu Dan R7 dari tadi sendirian. semakin lama ya, 24 menit. R7 Bad Armor itu dia lawan dari seorang siapa namanya? Cewek. Iya, dia harus dilawan pakai satu buah Bad Armor dan dari Tapi udah ada Haskell juga Iya, sih buat Haskell. netralin ya. Tapi setidaknya dari posisi seorang Skylar ini lebih respect dengan adanya Athena ya. Karena Wah, DHS. Aku baru mau bilang cewek bikin DHS. Rontok R7 nih. Malu. Biasa cewek-cewek kalau kesalut kamera. Aku nggak gitu. Aku nggak gitu. Lu kan cowok. Oh iya. Oh, iya. Salah. Oke, tapi kali ini Lord yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4. Lord keempat di menit ke-24 kali ini. Lord yang sudah strong. Semua deg-degan minus 1 jantung. Ini belum sudah dewasa. Ini Takut kecewa. Sudah bisa dipastikan bikin kecewa bahkan. Aduh. Ini Lordnya sudah makan rendang, sudah kuat sekali. Kapar rendang di bawah-bawah. Makan nasi Daging, padang. makan daging. Nasi padang dong. Oke. Dan Arki Skylar. Hosti. Ini attack speed, regennya. Tapi Keyboy mulai datang kali ini bersama dengan kawan-kawan dari Onyx Esports. Finn masih coba untuk menahan. Tapi kali ini lihat totalinya connect dengan 4 pemain dan Keyboy. 5 kali dipecah tapi gak selesai. Mengarah ke arah cewek.